Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang kita dapatkan hari ini. Kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan nikmat. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan berserah diri kita kepada apa-apa yang telah beliau ajarkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya sedikit menyampaikan diskusi, paparan, kajian tentang bagaimana kehidupan ini berjalan sampai kita menjumpai sesuatu yang kacau atau yang indah atau yang bahagia. Di awal langsung saya sampaikan bahwa prinsipnya kehidupan ini bisa kacau dikarenakan penyebabnya adalah komunikasi kita yang kacau. Kenapa komunikasi kita ini bisa kacau? Karena jiwa kita yang kacau. Kenapa jiwa kita kacau? Itu disebabkan hati kita yang kacau. Kenapa hati kita ini kacau? Karena sebabnya pola pikir kita kacau. Dan kenapa pola pikir kita kacau? Karena database yang ada di kepala kita kacau. Nah, kalau sudah kehidupan kita ini kacau, yang disebabkan oleh data yang kita masukkan dalam diri kita itu kacau, ini pasti menciptakan ujung kehidupan yang kacau. Ujung kehidupan itu sebenarnya semua orang ketika menjawabnya dia sebut adalah kematian. Sebenarnya menurut saya kematian itu tidak perlu kita sebutkan sebagai ujung kehidupan karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang berjiwa pasti menjumpai kematian. Tetapi kita harus tahu bahwa ujung kehidupan yang paling penting kita konsentrasikan adalah apakah ujung kehidupan kita itu berakhir dengan baik atau berakhir dengan buruk. Inilah yang kita kenal dengan istilah su'ul khotimah atau husnul khotimah. Nah, saudaraku, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dalam kehidupan ini sampai kehidupan kita dipengaruhi oleh komunikasi yang salah, jiwa yang salah, hati yang salah, dikarenakan ada pendapat-pendapat, ada ayat-ayat, ada pemikiran-pemikiran yang sebenarnya tidak tepat untuk kita pikirkan, tapi kita pikirkan, kita ucapkan sampai membentuk hati. Dan hati yang menggumpal itulah yang akhirnya menjadi jiwa. Di lain kesempatan, saya akan menyampaikan bagaimana dari pikiran itu menciptakan hati, dan hati menciptakan jiwa. Tapi kali ini saya akan menyampaikan bagaimana sedikit terbentuknya. Semisal saja, sehari-hari kita sering mengulang-ulang kata. Kalau kita terlalu sering mengulang-ulang kata, maka kata ini akan menciptakan hati kita, dan hati ini akan menciptakan jiwa. Makanya orang-orang dulu mengingatkan kita, mulutmu adalah harimaumu, sementara Rasulullah SAW mengingatkan kata-katamu itu adalah doamu. Maka saudaraku, berhentilah berucap kata di mana kata itu mungkin kita belum pikirkan, atau kata itu dalam istilah saya adalah ayat-ayat sesat, adalah sesuatu kalimat yang sebenarnya tidak benar oleh agama, tapi kita ucapkan. Semisal hari-hari kita berucap dengan kata capek deh, emang gue pikirin, oh gelap, dan seterusnya. Ini kalau kita ulang-ulang akan membentuk jiwa kita yang mudah capek. Kita sering mengatakan, wah ini setengah mati, oh ini setengah mati, oh ini setengah mati. Lama-lama hidup kita ini berada pada kondisi setengah mati. Ingat, Allah katakan dalam Al-Quran bahwa Allah akan memberi apa-apa yang hambanya itu ikhtiarkan. Kalau Anda ulang-ulang kata, maka kehidupan Anda seperti apa yang Anda katakan. Jadi kalau Anda sering mengatakan setengah mati, bukankah ini yang disebut dengan stroke? Karena tubuh kita setengahnya sudah mati. Oleh karena itu, saya ajak Anda untuk tidak berucap kata-kata yang menghambat keimanan kita, menghambat perubahan karakter kita untuk menjadi lebih baik. Contoh lain saya berikan kepada Anda, orang-orang yang mengatakan, sabar kan ada batasnya. Om Bagus, bagaimana saya bisa sabar? Ini sudah keterlaluan. Saudaraku, sering muncul pertanyaan kepada saya ketika saya memberi motivasi. Apa pertanyaannya? Om Bagus, bagaimana caranya supaya saya sabar? Apakah tips yang terbaik? Karena terlalu banyak pertanyaan tentang bagaimana cara untuk sabar. Akhirnya saya berpikir panjang, saya menemukan suatu jawaban. Jadi cara untuk sabar cuma satu. Silakan Anda catat, tidak ada cara lain. Jadi cara untuk sabar di muka bumi ini hanyalah
sabarlah. Jadi kalau Anda ditanya bagaimana caranya untuk sabar, ya sabarlah. Bagaimana caranya untuk ridho? Ya ridholah. Jadi tidak perlu dipertanyakan karena sabar itu adalah cara. Jadi tidak perlu lagi tanyakan caranya karena itu sudah cara. Maka saudaraku, mulai sekarang berhenti mengatakan sabar itu ada batasnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan bukanlah sabar kalau itu ada batasnya. Ternyata setelah saya mendalami, bukan untuk melawan Rasulullah. Ternyata sabar itu memang ada batasnya, yaitu kematian. Jadi biarkanlah orang-orang yang mati. Kalau dia tidak mau sabar, dia tetap terpaksa sabar. Karena tidak ada orang yang sudah mati yang tidak sabar. Pasti kesabaran, karena dia diam. Oleh karena itu, saudaraku, mumpung kita masih hidup, mari kita paksa diri kita untuk sabar. Pak Bagus, saya tidak mau kalau saya tidak terpaksa. Saya tidak mau kalau saya dipaksa maksudnya. Saudaraku, ketahuilah, di dalam ilmu jiwa, pintu gerbang untuk melakukan perubahan besar dalam hidup kita. Paksalah diri kita. Karena hanya dengan memaksa, kita bisa berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir dari saya, banyak orang mengatakan, saya tidak mau melakukan ini kalau terpaksa. Karena apa Pak Bagus? Semisal dia katakan, untuk apa saya pakai begini? Kalau nanti kelihatannya di luar, saya ini bersih, di dalam kotor. Saya bertanya kepada dia, mana yang kamu pikir? Di luar kelihatan bersih, di dalam kotor, atau di luar kelihatan kotor, di dalam kotor? Maka kita pilih yang ada nilai ikhtiarnya. Tidak apa-apa di dalam kotor, tapi kita boleh membersihkan dari luar. Atau Anda memulai dari dalam, bersihkan dan bersih sampai keluar. Yang jelas sudah ada daerah yang kita mulai bersihkan. Tapi Om Bagus, daripada saya dikatakan sok beriman, saya katakan itu masih lebih baik daripada Anda sok kafir. Demikian motivasi dari saya. Selamat berpikir yang indah. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Salam untuk keluarga. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.